Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Ini dibagi menjadi 4 pertemuan sama penilaian harian. Pertemuan pertama adalah penyetaraan reaksi redoks. Pertemuan kedua adalah sel volta. Pertemuan ketiga adalah elektrolisis yang di dalamnya ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Sebelum materi bab 2 saya lanjutkan, Ibu mau koreksi di materi bab 1. Itu ada beberapa siswa yang absennya itu lengkap. Absennya itu 36, tapi setelah mengerjakan kuis atau catatan mandiri itu nggak lengkap. Nah, tolong ya kalian lihat kembali. Kemudian Ibu minta materi-materi atau soal-soal kuis, tugas yang kalian kerjakan itu benar-benar kalian ngerti. Jangan jawaban semuanya itu kalian minta ke Google ya. Kalian harus ngerti dari materi yang kalian kerjakan, kalian dengarkan. Boleh lihat ke Google, tapi lihat soalnya seperti apa, diketahui apa, ditanya apa, itu harus ngerti ya. Hari ini kita akan melanjutkan tentang penyetaraan reaksi redoks. Sebelumnya kalian harus sudah absen semuanya, dan absennya tolong harus jujur. Jangan absen jam setengah 8 tapi dikliknya jam 7 lewat 5 misalnya. Ibu minta kejujuran kalian. Nah, kemudian kalian lihat di buku kalian kan sudah pinjem buku perpustakaan ya. Nah, kalian lihat buku yang kalian punyai, kalau ada materi di situ atau soal-soal di situ kalian kerjakan untuk latihan, untuk menambah soal. Yang lebih susah mungkin kalian harus lihat. Jangan hanya mengerjakan soal yang diberikan di Moodle ya. Kalian tambahkan soal-soal dari buku mandiri, dari buku mana sajalah pokoknya yang ada hubungannya dengan materi kelas 10, kelas 11, kelas 12, karena kalian di sini sudah kelas 12, sudah mau menghadapi soal-soal atau mengerjakan soal-soal nanti UTBK atau SBMPTN untuk menghadapi masuk perguruan tinggi. Aku minta itu. Oke, hari ini kita mau menyelesaikan atau akan melanjutkan penyetaraan redoks yang di kelas 10 kalian sudah dengar tentang redoks. Apa itu redoks? Ada yang masih sudah tahu, udah ingat? Oke. Standar kompetensinya yaitu memahami reaksi oksidasi reduksi dan sel elektrokimia serta penerapannya dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep reaksi redoks dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam industri. Apa kira-kira indikator yang akan kita capai? Yang akan kita capai ada 2 indikator. Yang pertama adalah menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Kemudian yang kedua adalah menyetarakan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Apa bilangan oksidasi? Ingat kembali, apa sih bilangan oksidasi? Pada materi ini kalian harus ingat ya. Ingat apa? Oksidasi. Di kelas 10 sudah tahu apa sih oksidasi. Itu ada 3 pengertian. Ada 3 konsep oksidasi. Kemudian ada reduksi. Reduksi juga ada 3 konsep. Ada 3 pengertian, dilihat dari apa misalkan. Bilangan oksidasi itu ada beberapa aturan. Nah, ini harus kalian ingat kembali ya, apa sih aturannya. Kita lihat sekarang, kita ambil contoh, kita lihat
reaksi oksidasi yang melibatkan oksigen. Yang pertama, bahwa reaksi oksidasi dengan konsep oksigen, melibatkan oksigen. Kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti tahu apa saja suatu reaksi yang menggunakan atau yang memerlukan oksigen, itu namanya mengikat oksigen ya. Contohnya apa? Kita bernapas. Pernapasan itu merupakan suatu reaksi oksidasi karena perlu oksigen. Yang kedua apa lagi? Kalau kalian membakar lilin lah gampangnya. Lilin kalau kalian bakar akan nyala kalau ada oksigennya. Tapi kalau kalian tutup, misalkan ditutup karena nggak ada oksigen, maka lilin akan mati. Itu pembakaran. Pembakaran itu perlu oksigen. Kemudian apalagi? Logam berkarat, paku berkarat. Paku berkarat. Bahasa kimianya karatan itu korosi ya, korosi. Paku berkarat atau logam berkarat. Paku itu kalau tidak dalam keadaan berkarat, warnanya akan mengkilap, bersih putih ya. Tapi setelah terjadi oksidasi, maka warnanya akan berubah. Semakin banyak oksidasi, semakin banyak reoksigennya, dia akan membentuk suatu karat logam atau karat besi. Karena paku kan dari besi ya. Kemudian oksidasi apa lagi? Oksidasi dari glukosa misalkan. Dalam tubuh kita itu kalau kita makan kan ada yang dinamakan glukosa ya, gula tepung. Nah, gula tepung ini untuk apa? Kalau kita bekerja kan perlu energi. Nah, glukosa yang ada di dalam tubuh kita itu akan mengalami pembakaran. Ya, akan membakar glukosa, nanti akan berubah menjadi CO2 dan uap air. Kalau terjadi pembakaran dalam tubuh kita kan akan berkeringat ya, akan panas. Nah, maka reaksi oksidasi dalam tubuh kita ini dia akan menghasilkan suatu energi. Dalam ilmu kimia di kelas 11 kalian kenal dengan termokimia. Kalau suatu reaksi menghasilkan energi, maka reaksi tersebut disebut dengan reaksi apa? Eksoterm. Menghasilkan panas itu eksoterm. Pembakaran juga sama, bensin dibakar dia akan menghasilkan energi. Nah, dia reaksinya juga eksoterm. Perkaratan logam juga menghasilkan energi. Yang mengalami oksidasi itu kebanyakan adalah reaksinya eksoterm, menghasilkan energi, melepaskan energi. Energinya itu di sebelah kanan tanda anak panah ya. Itu kalau kalian ingat nanti di dalam persamaan termokimia itu menunjukkan bahwa kalau energi di sebelah kanan itu reaksinya adalah eksoterm, delta-nya adalah negatif. Perkaratan logam, pembakaran, oksidasi glukosa dalam tubuh, oksidasi belerang oleh kalium klorat. Ini belerang dioksidasi oleh apa? Ini mengalami reduksi ya. Ini kan mengalami reduksi. Ini mengalami oksidasi. Dia mengikat oksigen. Ini sendirian. S ini bebas sendiri. Nah, setelah mengalami oksidasi, maka dia akan mengikat oksigen membentuk SO2. Nah, KClO3 ini dia mengalami reduksi. Yang semula ada oksigennya, maka dia akan melepas oksigen ya, sehingga di sebelah kanan KClO3 menjadi KCl, tidak ada oksigennya. Suatu zat yang mengalami oksidasi itu disebut dengan apa? Reduktor. Yang mengalami reduksi, kebalikannya ya, kebalikannya, yang mengalami reduksi itu disebut dengan oksidator. Sumber energi, oksidator itu sumber energi. Nah, kemudian kita kembali ke sini, ke reduksi. Tadi sudah dijelaskan di dalam reaksi oksidasi bahwa reaksi oksidasi itu adalah
menggunakan atau memerlukan atau mengikat oksigen. Maka untuk reduksi, karena ini pasangannya, maka lawannya dari oksidasi. Maka reduksi adalah reaksi dengan pelepasan oksigen, pengurangan oksigen. Tadi di KClO3 tadi sudah dijelaskan, dari KClO3 menjadi KCl, dia akan lepas oksigennya, jadi pelepasan oksigen. Ambil contoh di sini adalah reduksi dari biji besi, yaitu hematit atau yang disebut dengan karat besi tadi, Fe2O3. Fe2O3 itu adalah biji besi. Karat besi, bahasa mineral kimianya disebut dengan hematit, direduksi dengan CO2. Fe ini karena mengalami reduksi, maka akan lepas nanti oksigennya. Ini akan lepas oksigennya, membentuk Fe bebas. Tidak ada oksigennya. Ya, ini akan bebas. Nah, maka ini mengalami reduksi. Ini mengalami reduksi. Direduksi oleh CO2. Ya, ini mengalami oksidasi nanti. Kenapa kok mengalami oksidasi? Yang semula O-nya cuma 1 akan bertambah O-nya 2. Nah, di sini CO menjadi CO2. Nah, ini mengalami oksidasi, penambahan oksigen. Kemudian reduksi kromium 3 oksida oleh aluminium. Ini namanya kromium 3 oksida. Kenapa kok 3? Kalian harus ingat, kenapa kok 3? Nanti cari ya di sini kenapa kok 3? Ini karena Cr bilangan oksidasinya adalah plus 3. Ini plus 3. Ini plus 3. O itu selalu min 2. O selalu min 2 dalam senyawa biasa yang sering kita ketahui ya. Kalau yang jarang-jarang seperti peroksida, superoksida, yang kelebihan oksigen itu di log O-nya itu bukan min 2. Nah, Al yang semula itu sendirian, dia akan mengikat oksigen di sini. Maka ini mengalami reduksi. Cr-nya dia lepas oksigennya. Tadi Cr2 menjadi Cr lepas, berarti mengalami reduksi, pengurangan oksigen. Demikian juga reduksi tembaga 2 oksida oleh gas H2. Kalian bisa melihat di sini. Siapa sebagai reduktor? Siapa sebagai oksidator? Reduktor ini karena mengalami oksidasi, dia mengikat. Yang semula nggak ada oksigen, dia mengikat. Ingat ya, ini adalah pengertian oksidasi reduksi yang melibatkan oksigen. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah reaksi oksidasi reduksi dengan melibatkan elektron ya. Kalau tadi oksigen, sekarang elektron. Lihat di sini. Na ini kan polos ya, Na polos. Dibilang netral. Kalau ditanyakan berapa bilog Na di sini? Bilog Na di sini adalah 0. Menjadi Na plus meningkat, naik ya. Plus 1 ini 0, berarti kan naik. Dia melepas, bahasanya melepas 1 elektron. Kenapa hanya 1 elektron? Karena di sini 0, maka plus 1 ditambah min 1 sama dengan 0. Nah, di sini Cu, lihat. Cu ini menjadi Cu2+. Kenapa kok Cu2+? Nanti ingat kenapa sih Cu bisa 2+? Ini kembali ke konfigurasi elektron, pembentukan ion positif dan ion negatif pada ikatan kimia. Di kelas berapa? Di kelas 10. Oke, ini lihat. 2 elektron dilepas. Karena ini 2+ ditambah 2 min. Elektron itu muatannya min 1. Kemudian aluminium. Aluminium juga kenapa kok plus 3? Kalian ingat ke konfigurasi elektron. Al itu mempunyai elektron 13. Konfigurasinya berapa? 1s2, 2s2 dan seterusnya. Sehingga kalau dia membentuk stabil, dia harus melepaskan 3 elektron. Nah, karena di sini Al-nya 0, netral 0, ini 3+, maka di sini 3 elektron. 3+ ditambah 3 min sama dengan 0. Demikian juga untuk reduksi. Reduksi itu adalah penangkapan. Nah, penangkapan memerlukan elektron, maka elektronnya diluas
kiri. Nah, di sini O menangkap 2 elektron menjadi O2-. 2- di sini ya, langsung. S karena menangkap 2 elektron juga S2-. X plus 3- ya berarti X3-. X3-. Nah, itu adalah reduksi dengan melibatkan elektron. Yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Beberapa aturan bilangan oksidasi. Nah, sebelum ke sini tadi sudah ada tentang reaksi reduksi dengan oksidasi yang melibatkan elektron. Tadi ada yang biloknya naik, ada yang turun ya, dari Na0 menjadi Na+. Berarti naik, berarti itu mengalami oksidasi. Nah, kita lihat sekarang aturan bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan yang seharusnya di pokok bahasan ini Ibu nggak perlu dijelaskan, tapi kita lihat satu persatu dulu biar ingat. Ya. Satu yaitu bilangan oksidasi unsur bebas. Unsur bebas itu 0. Contohnya apa? Na, Al, kemudian Zn, Cu, kemudian Ag, Hg, Ba, Ra, dan seterusnya. Itu adalah 0. Ditanyakan berapa bilok Na netral? 0. H2 ini karena nggak sama-sama H dengan H, maka juga 0. P4 ini juga disebut dengan bebas, unsur bebas, ini molekul bebas. O2 juga sama, O2, Cl2, Br2, S8 misalkan, maka biloknya sama dengan 0. Nggak usah ditanya, maka biasanya tidak diketahui di sana ya. Bilok ion unsur sama dengan muatan ion. Apa sih artinya? Contoh bilok Na+. Nah, Na+ berarti bilok Na sama dengan +1. Bilok Al3+ adalah +3. Melihat angka di atasnya ya. Bilok -1 berarti -1. Nah, itu adalah bilok ion unsur sama dengan muatan ion yang di atas, kalian lihat. Kalau nggak ada apa-apa 0, kayak sini bebas 0. Kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi logam golongan 1A. Kalian ingat 1A? LiNaKRBCSFr. Harus ingat, sudah kelas 12 harus ingat. Anggota golongan 1A atau yang disebut dengan golongan alkali. Dalam senyawa, kalau dalam senyawa itu berarti lebih dari 1. Contoh LiCl, LiNO3 misalkan ya. Kemudian apalagi Li2SO4 misalkan. Nah, Li-nya itu +1. Misalkan NaCl berarti Na-nya juga +1, NaNO3 +1, KNO3, Ki adalah +1. Masih banyak lagi contoh-contohnya, ini harus kalian ingat ya. Jadi kalau ketemu suatu senyawa ada logam-logam ini, bilangan oksidasinya adalah +1. Kemudian yang keempat, bilangan oksidasi logam golongan 2A. Ingat, golongan 2A adalah alkali tanah. Ini sama dengan golongan 1A, hanya kalian ingat bahwa ini golongannya adalah golongan 2A. Maka dalam senyawanya biloknya sama dengan +2. Kita ambil contoh. Bilok barium, satu saja, barium. Nanti BA ini kalian bisa ganti. BaOH 2 kali, maka BA-nya +2. BaSO4 berarti juga +2. BaNO3 2 kali berarti juga +2 dan seterusnya. Pokoknya unsur-unsurnya diganti di sini, mau Ca, mau Mg, mau Sr itu +2. Tapi kalau sendirian kayak di atas tadi, Be, Mg nggak ada temennya gitu ya, maka biloknya sama dengan 0. Oke. Yang kelima, bilangan logam golongan 3A. Golongan 3A ini siapa? Alga inti ya, alga inti. Golongan aluminium. Dalam senyawa +3. Jadi kalau ada senyawa Al2SO4 maka Al-nya +3. Kalau ada senyawa In 2SO43 berarti In-nya biloknya +2. Ini juga demikian. Kan ada AlNO3 3 kali, maka
Al-nya plus 3. Jadi semua senyawa golongan 3A, senyawa yang lebih dari 1 itu plus 3. Kalau kalian ketemu suatu senyawa golongan ini ya, golongannya ada Al, ada Ag, In atau Ti, itu adalah plus 3. Nah, yang keenam adalah golongan 7A atau yang disebut dengan halogen. Siapa anggotanya? FCl, Br, IAT. Senyawa ini kalau membentuk ion, ionnya adalah negatif karena ini non logam. Ini non logam. Maka bilangan oksidasinya juga min 1. Ini ada beberapa senyawa yang harus kalian lihat. Semua senyawa biner, nah, senyawa biner itu terdiri dari 2 jenis unsur. Contoh misalkan AlCl3. Unsurnya ada 2 yaitu Al dan Cl. Maka Cl-nya min 1. Diganti lagi Ali3 misalkan. Maka I-nya juga min 1. BaF2 misalkan. Maka F-nya juga min 1. Pokoknya setiap ketemu senyawa-senyawa yang ada F, Cl, Br hanya terdiri dari 2 unsur. 2 unsur ya, 2 unsur. Nih 1, 2, 1, 2. Maka biloknya adalah min 1. Nah, bilok unsur H, bagaimana kalau misalkan lebih dari 2 unsur? Kalau lebih dari 2 unsur nanti akan dihitung tersendiri ya, akan dihitung tersendiri. Nanti diberikan contoh. Nomor 7. Bilangan oksidasi unsur H bila berikatan dengan non-logam. Siapakah senyawa atau unsur-unsur non-logam? Ingat, siapakah unsur-unsur non-logam? Nah, cari siapa sih unsur non-logam? Itu bilangan oksidasi H-nya sama dengan plus 1 ya, plus 1. Ingat, H dengan non-logam. Siapa contohnya? Dengan belerang misalkan itu kan non-logam ya, H2S berarti hanya plus 1. H2O berarti plus 1. Kemudian siapa? HCl berarti hanya plus 1. CH4 berarti hanya plus 1 karena itu dengan non-logam. Tetapi bila H berikatan dengan logam, biasanya disebut senyawa hidrida. Senyawa hidrogen yang terbentuk dari hidrogen dan logam. Siapakah logam? Kalian cari juga. Biloknya hanya adalah min 1. Senyawa ini biasanya disebut dengan senyawa hidrida. Ya, senyawa hidrida. Ambil contoh. Bilok H dalam senyawa HNO3. Nah, ini non-logam, 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 non-logam. Maka nggak usah dicari kemana-mana, hanya selalu plus 1. O-nya berapa? Nanti ada sendiri. N-nya berapa? Kita cari. Bilok H dalam senyawa hidrida, senyawa H dengan logam, Na natrium logam dengan H. Kalsium hidrida, aluminium trihidrida atau aluminium hidrida. Maka H-nya bukan plus 1 tetapi min 1. Kalau ditanya Al-nya berapa? Plus 3. Kalau ditanya Ca-nya berapa? Plus 2. Seperti tadi. Kalau ditanya Na-nya berapa? Plus 1. Seperti tadi di atas kan sudah dijelaskan ya. Di atas sudah dijelaskan. Bilok O bila dalam senyawa non-peroksida artinya bukan peroksida. Contohnya apa? Ada H2O, Li2O, Al2O3 adalah min 2, Na2SO4 misalkan. Na2CO3, CaCO3 itu adalah min 2. Tetapi bila dalam senyawa peroksida, siapakah senyawa peroksida? Yaitu senyawa yang terbentuk dari logam golongan 1A dan 2A berikatan dengan oksigen yang berlebih ya. Golongan 1A dan 2A. Lihat 1A H2O ini disebut non peroksida karena kelebihan oksigen kalau peroksida itu ya. Biloknya O-nya adalah min 1. Contoh, hidrogen itu kan golongan 1A, H2O2.
Nah, kelebihan oksigen kan, lihat di sini kalau H2O, O-nya di sini min 2, tapi kalau sudah H2O2 itu O-nya min 1. Ada Li2O, O-nya min 2. Kalau sudah Li2O2 itu min 1. BaO saja kalau H2-nya nggak ada, maka O-nya min 2. Karena BaO 2, maka biloknya min 1. Ini yang disebut dengan peroksida ya. Peroksida. Nanti kan pelajari lagi, yang nggak ngerti silakan bertanya lewat WA ya. Kemudian nomor 9. Jumlah bilok unsur-unsur yang membentuk senyawa, jumlahnya ya, jumlahnya itu sama dengan 0. Contoh misalkan ada NaCl. NaCl bilok Na ditambah bilok Ca itu sama dengan 0 karena tidak ada muatannya. Contoh NaCl kan di sini nggak ada plus, nggak min ya. Maka kalau dijumlahkan bilok Na ditambah dengan bilok Cl itu sama dengan 0. Bilok Na-nya plus 1, nih bilok Cl-nya min 1, maka sama dengan 0. Kalau misalkan H2SO4, bilok H ditambah dikalikan dengan atomnya ya, ditambah dengan bilok S ditambah dengan O-nya kali jumlah atomnya, maka biloknya sama dengan 0. Jumlah bilok unsur-unsur membentuk ion sama dengan muatan ion itu. Contoh ya di sini ya. Ambil contoh sekarang. Menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Lihat. H2SO4. Senyawa ini adalah senyawa netral. Ya. Kita lihat di sini cara menentukan S dalam H2SO4. Kenapa kok S? Karena H di sini sudah jelas plus 1, O-nya min 1. Sini ya, aturan bilok. Maka S-nya kalian cari. S-nya plus, plus ya. H dan O sudah ada aturannya. Ini adalah senyawa biasa, bukan peroksida. Oke. Lihat, ini adalah ion. Ion ya. Ion. Maka di sini kalian lihat krom Cr2O7 dalam ion 2 min. O adalah min 2. O min 2. Cr-nya tinggal kalian cari. Kita lihat jumlahnya ini selalu min 2 karena di sini min 2. Kalau di sini min 1 ya di sininya min 1. Bukan 0 ya karena ada tanda 2 min di sini. Maka Cr-nya plus. Nah, kalian cari nanti ya. 2 kali bilok Cr. Kenapa 2? Karena 2 kali Cr. 7 karena ini 7 kali biloknya oksigen. Biloknya oksigen ini dalam aturan bilok karena bukan peroksida maka min 2. Sama dengan min 2. Oke, jelas ya? Silakan. Dilihat, kalau nggak tahu silahkan bertanya. Ya. Nah, ini salah satu contoh redoks. Suatu reaksi redoks itu pasti ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Kita lihat di sini, ini menggunakan dengan bilangan oksidasi. Nah, Zn biloknya 0. Kenapa kok 0? Karena Zn ini netral, bebas, ya, bebas, maka 0. CuSO4 karena CuSO4 ini dalam senyawa, maka Cu-nya adalah min 2. Kenapa kok min 2? Kalian ingat bahwa anion SO4 itu selalu bermuatan min 2, maka Cu-nya plus 2 agar menjadi 0. Ini juga sama. SO4 selalu min 2, maka Zn-nya plus 2. Cu sendirian, nggak ada temennya, 0. Nah, Zn naik biloknya menjadi plus 2, maka ini yang disebut dengan oksidasi. Bilangan oksidasinya bertambah, ini namanya oksidasi. Cu ya, Cu dari plus 0 menjadi 0, turun. Bilangan oksidasinya berkurang, turun. Maka ini mengalami reduksi.
Maka reaksi ini seluruhnya disebut dengan reaksi redoks. Senyawanya atau atom-atomnya apakah sudah ada sama? Harus sama sesuai dengan hukum kekekalan massa. Zn 1, di sini Zn juga 1. S-nya 1, di sini juga 1. O-nya 4, di sini juga 4. CO-nya 1, CO-nya 1. Harus setara, harus sama. Ya. Suatu reaksi yang mengalami atau reduktor dan oksidatornya itu satu, ya, sama, itu reduktor dan oksidator sama, kalian sudah tahu kan, disebut dengan reaksi auto-redoks atau disproporsionasi. Ini sama, ini satu saja, tapi hasil reduksinya berbeda-beda. Hasil reduksinya S, satu lagi hasil oksidasinya SO2. Bagaimana kalau ininya sama? Nah, kalau hasil oksidasi sama dengan hasil reduksi, maka disebut dengan reaksi konproporsionasi. Nah, lihat di sini contohnya. Nah, ini kebalikan dari disproporsionasi. Nah, sekarang kita sudah sampai ke bagaimana menyetarakan suatu reaksi redoks. Nah, ada dua cara. Yang pertama, seperti kalian ingat kembali pada persamaan reaksi biasa ya. Contohnya misalkan ada H2 ditambah Cl2 membentuk HCl. Maka kalian akan menuliskan H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl agar reaksi ruas kiri dengan ruas kanan sama, agar berlaku hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Maka ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama adalah tuliskan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Dibelah ya, karena setengah reaksi. Samakan jumlah atom-atom yang berubah piloknya. Samakan jumlah atom O dan H dengan cara dalam suasana asam samakan O dengan menambahkan H2O. Samakan jumlah H dengan menambahkan H+, karena dalam suasana asam. Kalau dalam suasana asam, kalau dalam suasana basa, untuk menyamakan O ditambah dengan OH-, untuk menyamakan H ditambahkan dengan H2O. Setelah itu, karena di persamaan reaksi redoks itu ada muatannya, selain jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan sama, maka muatannya juga harus sama ya. Kalau di sebelah kiri min 2, maka di sebelah kanannya juga harus min 2. Ambil contoh ya. Diminta di sini menyetarakan persamaan yang menunjukkan terjadinya oksidasi ion Fe2+ menjadi Fe3+, Fe2+ menjadi Fe3+. Oleh ion kromat. Kromatnya ditaruh sini. Jadi Fe2+ ini menjadi Cr3+. Ditulis di sini Cr3+. Ini tereduksi menjadi ion-ion Cr3+. Berikut tahap-tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tuliskan persamaannya dulu. Ya, tak setara nggak apa-apa, dalam bentuk ion. Tahap kedua, pisahkan persamaan tersebut menjadi 2,5 reaksi. Menjadi 2, yaitu setengah reaksi itu ya. Menjadi 2, maksudnya ada oksidasi, ada reduksi. Ya, kalian lihat siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Nah, Fe ini kan 2+. Fe menjadi 3+, berarti ini kan naik. Kalau naik berarti ini mengalami oksidasi. Sekarang Cr ini berapa kalian cari? Cr-nya adalah +6. Cr-nya di sini +3. Kenapa kok Cr-nya +6? Kan tadi sudah dikatakan ya, jumlah pilok Cr dikalikan 2 ditambah pilok O dikalikan 7 sama dengan min 2. O-nya adalah min 2. Cr-nya yang dicari. Maka kan nanti akan ketemu 2Cr plus 2 kali min 2 kali 7 sama dengan min 2. Maka sama dengan 2Cr sama dengan gitu. Cr sama dengan 14 dikurangi 2.
2Cr sama dengan 12, Cr-nya sama dengan plus 6. Gitu ya, kembali lagi yang tadi. Tahapan ketiga, setarakan yang bukan O dan H setiap, maksudnya yang bukan O dan bukan H. Ya, bukan O dan bukan H. Setengah reaksi sudah setara untuk atom Fe tadi ya. Fe-nya kan hanya Fe2+ menjadi Fe3+, berarti tidak perlu disetarakan. Tapi untuk setengah reaksi reduksi kita kalikan karena apa, Cr-nya di sini kan tadi Cr 2O7 2- menjadi Cr3+, maka ini menjadi 2Cr biar sama nih. O-nya nggak usah, O dan H nggak usah disetarakan dulu. Nah, kemudian baru tahap keempat. Untuk reaksi dalam medium asam, ya, tambahkan H2O untuk menyetarakan atom O dan tambahkan H+ untuk menyetarakan atom H. Karena di sini suasana asam, maka kita lihat tadi kan Cr2O7, ini di O-nya nggak ada ya. Karena O-nya nggak ada, maka ditambahkan H2O karena suasana asam. Akhirnya berapa? Ini O-nya 7, maka tambahkan 7 nih di sini. 7 H2O kan O-nya 7 kan. Loh, kelebihan H kan? Karena suasana asam, maka ditambahkan H+ pada ruas sebelumnya. Nah, untuk ini 14. Nah, ini adalah 14 H+. Muatannya kan berbeda di sini kan. Ini 14 plus ditambah min 2 berarti kan 12 plus. Di sini 6 plus. Berarti berbeda muatan. Nah, baru setelah itu disetarakan muatannya. Tambahkan elektron pada salah satu sisi dari setiap setengah reaksi untuk menyetarakan muatan. Jika perlu, samakan jumlah elektron di kedua setengah reaksi dengan cara mengalihkan satu atau kedua setengah reaksi dengan koefisien yang sesuai. Lihat di sini. Fe2+ menjadi Fe3+ mengalami reaksi oksidasi. Ini 2+, di sini 3+. Berarti kan nggak sama ya. Maka di sini harus ditambahkan elektron. Ingat bahwa reaksi oksidasi itu adalah melepaskan elektron. Elektron di ruas kanan. Nah, 3+ ditambah min 1 sama dengan plus 2. Ini sudah setara muatannya. Nah, sekarang kita lihat ke ruas Cr2O7 2-. Kita lihat. Di sini tadi 14 plus ditambah 2- berarti 12 plus. Di sini ruas kanannya adalah 6 plus. Nah, agar sama-sama 2 plus kan nggak mungkin ya, 12 plus nggak mungkin. Karena apa? Ini mengalami reduksi. Karena mengalami reduksi, maka elektronnya harus di ruas kiri. Ruas kiri. Karena di sini sudah 12 plus, agar menjadi 6 plus, maka ditambahkan 6 elektron, maka nanti akan sama di sini, ya kan? Akan sama. Nah, untuk menyamakan banyaknya elektron pada kedua setengah reaksi, kita kalikan setengah reaksi oksidasi tadi dengan 6 elektron. Kenapa dikalikan 6 elektron? Pada reaksi akhir, elektron itu harus habis, harus hilang, nggak digunakan lagi. Maka kalau di sini 6 elektron, di sini 1 elektron, maka ini harus sama-sama 6 biar hilang ya. Ruas kanan ada 6, ruas kiri akan 6, kalau dijumlahkan akan hilang. Oke, tahap 6. Jumlahkan kedua setengah reaksi. Jumlahkan, tadi reaksi menjadi seperti ini. Ya kan? Ini ruas kanan. Nih tanda panah, lihat. Ya, ruas kanan. 6 elektron ruas kiri. Nah, lihat. Maka ini dicoret. Nah, seret, habis. Ya kan? Nih kan, jumlahin kan, udah jumlahin. Nih. Maka ini hilang, ini hilang. Kalau sama ini hilang. Dalam persamaan reaksi itu kalau sama ini hilang ya. Nah, karena sudah hilang, maka reaksi menjadi seperti ini. Kalian lihat 14H, 14H. Cr-nya 2, Cr-nya 2. Fe-nya 6, Fe-nya 6. 7O, ini 7O. Jumlah atom setara. Kita lihat jumlah muatannya 14 ditambah 12 sama dengan 12
plus ditambah 12 berarti 24 plus. Ruas kiri saja 24 plus. Ruas kanan apakah 24 plus? Lihat, 6 kali 3 plus 18 plus ditambah 6 plus 2 kali 3 plus sama-sama 24 plus. Ini 24 plus, di sini 24 plus, sehingga disebut dengan setara. Itu ada beberapa tahapan yang harus kalian hafalkan atau pahami ya. Tidak dihafal tapi dipahami. Kalau dihafalkan itu sempat hilang, tapi kalau kalian pahami dengan cara bagaimana? Melatih soal lagi, cari soal lagi, cari soal lagi dalam soal yang berbeda. Kemudian kita lihat metode bilangan oksidasi yang kedua. Dalam suasana asam, kalian lihat sama dalam suasana asam, nanti ya dibaca. Kemudian kita ambil contoh dulu. Dalam suasana asam ini dengan metode bilangan oksidasi. Yang pertama adalah samakan dulu jumlah atom yang bilangan oksidasinya berubah dengan menambahkan koefisien. Ya. Ini nggak ada koefisien. Nah, ini tambahkan koefisien di sini. Kemudian tentukan bilok masing-masing. Nah, seperti tadi bagaimana menentukan bilok masing-masing. Nah, kemudian tentukan mana yang turun, mana yang tidak. Lihat. 7 plus menjadi plus 2 berarti turun 5. 6 plus menjadi 8 plus berarti naik 2. Nah, ini lihat. Bu, kenapa dikalikan 5 dikalikan 2? Nah, setelah seperti ini nanti harus disamakan naik turunnya itu. Ya, harus samakan naik turunnya. Nah, ini dikalikan yang 2 ini tadi kan turun 5. 2 kalikan menjadi koefisien. Yang 5 tadi ini karena untuk menyamakan kali dibuat dengan koefisien juga. Ini 2 kali 5 10. 2 kali 1 di sini 2. Nah, ini digunakan untuk koefisien ini ya. Ini dikalikan nanti ke koefisien. Kali 5 kali 2 ini untuk koefisien. Kemudian samakan jumlah muatan dengan menambahkan H+. Nih. Muatannya tadi berapa? Muatannya tadi ini kan 2 min. Ditambah 5 kali 2 min berarti ini 2 min ini 10 min. Min 12. Min 12 ini 4 plus ini 0. Nah, ini kan nggak mungkin ya kalau kita tambahkan H plus di ruas kanan kan nggak mungkin, maka di ruas kiri ya agar menjadi plus semua gitu kan. Ini 16 ditambah 12 min ya, 16 plus ditambah 12 min kan sama dengan 4 plus, nanti akan sama di sini. Nah, terakhir samakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Kalau di sini ada 16 H+, maka di sini H2O-nya ada 8. O-nya nanti otomatis akan ketemu sendiri. O-nya 8, 28. Ini O-nya 20, 28. Ini sudah dikatakan setara. Ini dalam suasana asam, maka ditambahkan H+. Dalam suasana basa berbeda. Nah, dalam suasana basa berbeda. Kita lihat, ini suasana basah kan. Nah, setarakan atom-atomnya dulu. Kebetulan ini satu-satu ya. Nah, maka nggak usah pakai ini. Tentukan biloknya. Ini kalikan bilok. Ini naik 3, ini turun 8. Ini harus sama menjadi 24. Maka perkalian ini digunakan untuk koefisien, ya kan? Untuk koefisien. Oke. Nah, samakan jumlah muatan dengan menambahkan OH- kalau tadi H+ untuk suasana asam, sekarang OH- ditambahkan. Tinggal melihat mana yang kurang karena OH itu selalu min. Kalau H itu plus, maka kalian taruh di mana saja ya, silahkan nanti untuk menentukan mana yang harus disamakan. Terakhir, untuk menentukan jumlah H atau menyamakan jumlah H, ditambahkan dengan H2O. Ya kan? Tambahkan H2O di mana? Di mana yang kurang H? Nah, di mana yang kurang H? Silakan. Di mana yang kurang H? Nah, setelah itu terjadilah apa yang disebut dengan setara. Ingat, kalau suasana basah tambahkan OH-, suasana asam tambahkan H+. Di mana saja? Di mana letaknya kurang H-nya atau muatannya untuk menyamakan jumlah H dengan H2.
Saya kira sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian ngerti dengan penjelasan Ibu walaupun dengan PJJ ya. Ibu juga pengennya ketemu biar satu persatu bisa menjelaskan. Ibu bisa dampingi kalian satu persatu sehingga kalian lebih ngerti, lebih paham lagi. Tapi Ibu mohon tolong kalian banyak latihan soal, karena pemahaman soal itu hanya dengan latihan soal. Jadi kalau tidak ada latihan soal ya kalian akan susah, akan bingung gitu ya. Maka setelah ini kalian kerjakan catatan mandiri, kemudian kalian kerjakan kuisnya. Jangan, tadi sudah Ibu katakan di depan, mengerjakan kuis, mengerjakan catatan mandiri, jangan minta jawaban pada Google. Kalian belajar, kalian usaha dengan kemampuan kalian ya. Kalian lihat di sini. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.